Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham di video analisa sinyal forex untuk Selasa 4 Oktober 2022. Ya, jadi seperti biasa kita sudah update di Instagram Guru Forex underscore ID. Jadi teman-teman yang baru gabung bisa di follow terlebih dahulu Instagramnya Guru Forex underscore ID untuk dapat info-info tentang sinyal dan analisa setiap harinya. Dan di sini untuk Guru Forex juga kita juga menyediakan bot EA juga, robot trading EA teman-teman. Itu hanya dikhususkan untuk pengguna Exness, OctaFX, XM, dan DCFX ya, yang daftar pakai link dari Guru Forex underscore ya teman-teman ya. Dan di sini teman-teman juga bisa gabung di grupnya, di grup Telegram Guru Forex underscore. Ini bisa gabung aja gratis teman-teman ya. Tinggal gabung aja di sini, nggak perlu bayar teman-teman. Yang jelas seperti itu. Dan di sini kita coba analisa lagi ya di sini ya untuk bahas analisanya di sini. Di sini sudah ada USD Swiss franc, kemudian ada Euro USD ya. Jadi USD Swiss franc ini lebih ke intraday dan Euro USD ini lebih ke swing ya teman-teman ya. Di sini untuk Euro USD Swiss franc sendiri kita analisa dari time frame M15 hingga H4. Kita ambil posisinya buy ya. Dan di sini karena kita lihat adanya liquidity dan ada potensi dia akan swipe out ke equal high juga. Dan di sini untuk Euro USD kita analisa dari time frame H4, kita ambil posisinya sell. Dan di sini kita lihat adanya fair value gap dan HTF supply. Jadi ada potensi untuk Euro USD untuk mengejar atau menutupi area fair value gap itu, terus kemudian dia akan pullback setelah dia masuk ke area HTF supply gitu. Untuk USD Swiss franc sendiri kita analisa buy limit ya teman-teman ya. Jadi ini kita ambil posisinya buy limit. Kita buy limit di 0.97894. Kemudian stop lossnya di 0.97682 dan TP di 0.99651. Untuk resiko loss per 0,01 lotnya sekitar $2,24. Kemudian risk and rewardnya 1/8 dan expirednya sampai 6 Oktober 2022. Kemudian untuk Euro USD kita sell limit di 1.01395, kemudian stop lossnya di 1.01715, kemudian TP di 0.97278 ya. Kemudian untuk resiko lossnya per 0,01 lot itu sekitar $3,2. Risk and reward 1/12 dan expirednya cukup panjang teman-teman karena ini adalah swing. Jadi kita expired sampai 19 Oktober 2022. Oke, jadi teman-teman di sini saya harapkan selalu untuk gunakan resiko 1% dari modal untuk setiap trade-nya di sini. Jadi di sini kan ada dua analisa, dua sinyal, dua open posisi. Jadi resikonya itu 2%. Jadi masing-masing satu sinyal di sini 1% ya teman-teman ya. Jadi jangan gunakan lebih dari 1% modal karena itu adalah batas wajar amannya untuk kita pasang dengan resiko tersebut. Kalau melebihi dari 1%, ya mungkin ada beberapa yang pasang dengan 2%, 3%, tapi itu kurang sehat sih menurut saya ya. Kalau menurut saya sendiri 1% itu adalah batas wajar untuk kita trading gitu. Dan di sini kita juga bisa lakukan partial profit taking ya jelas. Jadi partial profit taking atau TP partial itu ketika teman-teman open posisinya itu lebih dari 0,01 lot. Misal 0,04 atau 0,06. Jadi kalau 0,06 atau 0,04 kita bisa close tengahnya dulu gitu. Kita close tengahnya dulu, kita TP, kita amankan keuntungan, terus setengahnya lagi kita bisa hold sampai TP gitu. Tengahnya itu maksudnya dari 0,06 ya kita TP-nya 0,03 gitu. Jadi masih sisa 0,03 gitu. Ya, kurang lebih istilahnya seperti itu teman-teman. Itu untuk mengembangkan keuntungan. Kemudian kita juga bisa mengurangi resiko ketika harga sudah running di risk and reward 1/1. Jadi risk and reward 1/1 di sini, nah di sini kan, ini kan risk and reward 1/12 ya. Kalau risk and reward 1/1 itu di sini kan ada jarak antara sell limit ke stop loss ya, itu sebesar 32 pips. Jadi kalau kita sudah running 32 pips juga, running profit 32 pips juga, kita TP partial sekaligus pindahin stop loss-nya ini di entry. Nah, atau istilahnya break even point. Jadi stop loss ini kita pindahin, kita edit, kita adjust, kita pindahin ke entry gitu. Jadi kalau
harga berbalik arah tidak sesuai analisa terus menyentuh stop loss, kita tidak rugi apapun sama sekali karena stop loss-nya berada di entry gitu. Lagi pula kita juga sudah mengamankan sebagian keuntungan saat kita sudah running di risk and reward 1/1 gitu. Jadi kita sudah amankan sebagian keuntungan, jadi kalau setelah dia tidak sesuai analisa terus berbalik arah ya nggak masalah gitu. Kita sudah amankan keuntungan dan kita nggak rugi apapun gitu. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk ya basic-basic awal untuk atur money management atau risk manajemennya ya teman-teman ya. Dan di sini untuk analisanya subscribe kanan aja di sini. Di sini ada USD Swiss franc di time frame H4. Jadi di time frame H4 sendiri kita sebenarnya juga ada analisa P juga ya di sini ya. Karena nggak terjemput, mungkin hari ini sudah expired ya. Jadi kita bisa pasang yang di sini yang kita perbarui lagi gitu analisanya. Dan di sini ada Euro USD, Euro USD juga nih. Ini analisa dari time frame H4. Oke, kita bahas satu persatu dari USD Swiss franc terlebih dahulu ya. Oke, sebelum itu mungkin kita coba akan bahas DXY terlebih dahulu. DXY itu salah satu pair indeks Nasdaq ya, kok Nasdaq lagi sih. Pair dolar ya, indeks dolar ya teman-teman ya. Nah, di sini indeks dolar. Jadi kalau apapun yang berlawanan dengan dolar dia akan berbalik arah gitu atau ya korelasinya negatif gitu. Jadi misalkan DXY naik ya Euro USD, Gold, GBP USD dan segala macamnya dia akan turun gitu. Tetapi kalau DXY turun berarti kayak Gold, Euro USD, terus GBP USD, terus New Zealand USD. Nah, itu dia naik gitu, teman-teman. Di sini DXY sendiri dia mulai masuk ke area demand ya teman-teman ya minor demand teman-teman, kemungkinan dia akan masih mencoba untuk turun lebih dalam lagi. Untuk di sini kan ada fair value gap juga, ada fair value gap, ada liquidity juga, kemudian di sini adalah area strong demandnya. Jadi kemungkinan harga masih akan terus lanjut turun masuk ke area fair value gap, tutup area liquidity juga, kemudian dia akan rebound setelah masuk ke area strong demandnya di sini. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DXY-nya. Untuk time frame daily-nya dia memang masih bullish ya teman-teman ya kalau kita perhatikan. Dia cuman koreksi terlebih dahulu atau koreksi sehat lah ini istilahnya. Oke, kita coba lihat di USD Swiss franc. Di USD Swiss franc sendiri ini untuk daily-nya memang dia sedang sideways ya. Maaf teman-teman agak sedikit pilek teman-teman, cuacanya kurang baik soalnya. Untuk USD Swiss franc sendiri dia sekarang sedang menuju ke area pay limit kita gitu. Nah, di sini kan juga harga sudah swap liquidity di sini ya. Harga sudah swap liquidity di sini dan kalau kita perhatikan di time frame kecil seperti M30 dia akan mencoba masuk ke area demand di sini gitu. Nah, ini area demand yang kita butuhkan untuk dia akan mencoba eh, rebound gitu setelah masuk ke area demand gitu. Oke, kita coba cek di time frame M15, di time frame M15 sendiri. Nah, disinilah tempat kita entry gitu. Nah, di sini kan sudah dia sudah masuk ke liquidity area di sini ya teman-teman ya. Jadi harga sudah swap liquidity area. Kemudian kita tinggal tunggu dia masuk ke area demand di sini. Nah, di sini area demandnya itu kita ambil dari ini, mending kita hapus dulu terlebih dahulu. Oke, karena sudah expired ya teman-teman ya. Dan di sini untuk area demand-nya kita ambil di satu candle bearish terakhir atau satu candle bearish yang paling bawah di sini. Itu untuk kita entry buy dan stop loss-nya ya. Jadi jarak antara buy dan stop loss itu satu kali ukuran candle, terus kita entry-nya di tengah. Jadi kurang lebih seperti itu untuk USD Swiss franc-nya gitu.
Jadi untuk USD strength ya walaupun di bawah masih ada fair value gap. Jadi kalau ini nanti tertembus ya, kalau misalkan ini nanti tertembus, mungkin nanti kita bisa aktifkan lagi posisi buy limit yang di bawah. Oke. Sebenarnya untuk market structure-nya sih untuk daily dia belum ada konfirmasi coach untuk bearish, malah dia sudah ada konfirmasi coach untuk bullish gitu di sini. Dan dia juga sudah breakout structure daily juga di sini untuk di market. Satunya dia ada equal high di sini. Jadi equal high ini berpotensi untuk di swap ke atas ya teman-teman ya. Kemudian kita next kita ada Euro USD. Nah, di sini untuk Euro USD kita analisa dari time frame H4. Di time frame H4 sendiri dia market structure-nya memang masih bearish ya untuk daily. Nah, kalau perhatikan di sini ada lower low, lower high, 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 dan lower low. Jadi market structure-nya ini untuk Euro USD memang masih bearish ya teman-teman ya. Kecuali kalau harga sudah break di area ini, jadi harga terus naik dan break di area ini, kemungkinan dia akan ada potensi untuk rebound ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk saat ini dia memang masih bearish gitu. Sebenarnya cukup bagus untuk Euro USD ini market structure-nya. Jadi ya enak gitu buat trading swing atau intraday gitu. Dan di sini kalau kita perhatikan untuk H4-nya, di sini kan ada liquidity area juga, ada fair value gap, dan di sini ada area supply-nya ya. Jadi area supply di sini kita bisa gunakan untuk open posisi sell. Jadi di atas fair value gap itu ada satu candle bullish di sini teman-teman. Ini yang kita gunakan untuk open posisi sell ya. Jadi candle bullish di sini satu kali ukuran candle itu jarak antara sell dan stop loss-nya di sini. Jadi jarak sell dan stop loss itu satu kali ukuran candle dan kita entry di tengah-tengah. Di sini liquidity, di sini di bawahnya ada fair value gap, jadi di bawah fair value gap ada liquidity juga. Jadi kemungkinan harga memang ada potensi untuk swap liquidity di sini ya. Jadi harga terus swap naik, ambil liquidity di sini, ambil fair value gap di sini, dan ambil area supply di sini. Dan kemudian dia akan ada potensi untuk melanjutkan penurunan karena di sini adalah area strong supply-nya dan di bawah juga masih ada liquidity yang belum di swap juga. Dan di sini juga ada area demand-nya kalau dia memang mau naik. Kan kalau mau naik kan pasti ada koreksi terlebih dahulu ya. Enggak selalu langsung to the moon gitu. Oke. Mungkin cukup sekian dari kedua analisa kita. Mohon maaf kalau saya sedikit pilek teman-teman ya. Cuacanya kurang mengenakan sekali. Oke. Yang udah profit pertahankan ya, yang masih loss terus belajar ya, pertahankan risk manajemennya karena itu adalah kunci untuk profit konsisten jangka panjang ya. Oke, so ikuti terus analisa sinyal forex di video-video selanjutnya, jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Yang punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar, jangan lupa like, share, and subscribe ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.